Baik, di sini saya akan mempresentasikan perkembangan moral domain, perkembangan moral konteks, dan perkembangan moral. Materi yang pertama, Jewel berperan dalam memengaruhi kebijakan sekolah dan lingkungan, serta menjadi teladan dalam memberikan dukungan pada komunitasnya. Materi yang kedua, perkembangan moral dibagi menjadi 5. Yang pertama, apa itu perkembangan moral? Yang kedua, pemikiran moral. Yang ketiga, perilaku moral. Yang keempat, perasaan moral. Dan yang kelima, kepribadian moral. Materi yang ketiga, perkembangan moral adalah perubahan dalam pemikiran, perasaan, dan perilaku individu terkait dengan konsep benar dan salah. Materi yang keempat, pemikiran moral. Ada 2 tahap utama dalam perkembangan moral. Yang pertama heteronom, yang kedua otonom. Materi yang kelima, Laurence Colbert. Ia dikenal dengan karyanya dalam pendidikan, peneraran, dan perkembangan moral. Colbert merupakan pendukung dan pengembang teori perkembangan kognitif yang ditemukan oleh Jean Piaget. Materi yang keenam, Colbert mengajukan teori 6 tahap perkembangan moral yang dianggap universal berdasarkan konsep perkembangan kognitif Piaget. Materi yang ketujuh, Colbert menggambarkan 3 tingkat pemikiran moral yang masing-masingnya ditandai dengan 2 tahap. Materi yang ke-8, dalam penelitian ini tahap moral muncul lebih lambat dari yang diharapkan Colbert. Materi yang ke-9, model perkembangan moral Colbert menunjukkan bahwa tahapan moral berkembang secara berurutan seiring berjalannya usia. Materi yang ke-10, Piaget dan Colbert berpendapat bahwa hubungan teman sebaya sangat penting dalam perkembangan moral karena interaksi dengan teman sebaya dan pengambilan perspektif orang lain merupakan aspek penting untuk mengubah pemikiran moral mereka. Yang materi yang ke-11, kritik terhadap teori Colbert menyoroti fokus yang berlebihan pada pemikiran moral daripada perilaku. Materi yang ke-12, di India aturan moral dianggap sebagai dari tanda-tanda alam dan diperlakukan serius, sementara di barat penegakan moral lebih pada keadilan. Materi yang ke-13, kalau Gilligan berkritik Colbert karena mengabaikan perspektif perawatan dalam moralitas, pengutamaan keadilan dan hak individu. Materi yang ke-14, yang pertama, peneraran konversional sosial berkaitan dengan aturan-aturan konversional yang diadopsi dari konsensus sosial. Yang kedua, peneraran moral berkaitan dengan isu-isu etika dan aturan moralitas yang bersifat wajib dalam dan berimpersonal. Materi yang ke-15, perilaku moral dipengaruhi oleh proses dasar seperti penguatan, hukum, dan peniruan serta bertanggung pada situasi tertentu. Materi yang ke-16, teori kognitif sosial menekankan bahwa perkembangan moral melibatkan kombinasi faktor sosial dan kognitif, terutama dalam konteks pengendalian diri. Materi yang ke-17, perasaan moral, teori psikoanalitik, peran rasa bersalah dalam perkembangan moral. Materi yang ke-18, empati, perkembangan empati dari bayi hingga remaja memainkan peran penting dalam perkembangan moral. Materi yang ke-19, menekankan pada dimensi kepribadian moral dalam perkembangan moral anak-anak terdiri dari identitas moral, teladan moral. Materi yang ke-20, konteks perkembangan moral ada 2, pengasuh anak, sekolah. Materi yang ke-21, mengasuh anak melibatkan hubungan yang baik antara orang tua dan anak, menegakkan aturan dengan jelas dan memberikan penjelasan tentang konsekuensi tindakan. Materi yang ke-22, di sekolah pendidikan moral melibatkan suasana moral, pengajaran nilai-nilai langsung, keterlibatan dalam pelayanan masyarakat dan pengembangan karakter melalui diskusi dan bimbingan. Kesimpulannya, perkembangan moral anak melibatkan pemikiran, perasaan, dan perilaku terkait dengan benar dan salah. Teori Piaget dan Colbert membantu memahami dari masa kecil hingga remaja dipengaruhi oleh lingkungan, interaksi sosial, pengalaman, dan nilai-nilai orang dewasa. Pendidikan moral di sekolah dan peran orang tua penting untuk membentuk perilaku baik dan integritas akademik. Terima kasih.